Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas HP dari brand lokal yang akhir-akhir ini lagi fenomenal karena chipsetnya udah optimal dan harganya nggak perlu jual ginjal. Dan perkenalkan, ini adalah Advan GX. Biasanya kalau produk ada huruf G di depannya itu berarti adalah segmen gaming. Dan kalau ada kata X itu biasanya juga seri tertinggi atau flagshipnya dari brand tersebut. Contohnya ada Realme XT, Sony Xperia X1, X2, X Series, dan XX lainnya. Berarti Advan GX ini adalah seri tertingginya Advan sampai saat ini. Dan jujur aja ini adalah HP dari Advan yang menurut saya paling worth it untuk dibeli karena chipsetnya memang beneran udah optimal. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita bahas dulu untuk packagingnya. Packagingnya ini Advan banget ya dengan tulisan G dan juga X yang gede banget di sini. Nah kalau di sini kita lihat nggak ada selling point dari chipsetnya, malah yang ada itu kameranya. Jadi kamera selfie-nya ini 25 megapiksel dan kamera belakangnya 48 megapiksel. Terus kita juga dapat bundling smartphone 10 GB senilai Rp50.000. Terus untuk spesifikasi lengkapnya ada di bagian belakang. Jadi untuk displaynya 6,82 inch XD Plus 720x1640. Untuk OS-nya udah yang paling baru Android 11. Untuk memori RAM-nya 6 GB, internal 64 GB. Terus untuk kamera belakangnya ada quad kamera ya, 48 megapiksel lensa utama wide, 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel dan juga 0,3 megapiksel. Dan sekarang langsung aja kita lihat di dalam paket pembeliannya ada apa. Jadi ada HP-nya sendiri di sini, terus ada kartu garansi. Nah, ini ya smartphone-nya ya. Ini harganya 50.000, kuotanya 10 GB. Dan terus ini ada SIM ejectornya nyempil di sini untuk SIM ejector. Terus masih dapat casing transparan seperti ini. Terus juga ada kabel di sini yang kabelnya udah pakai Type C, bukan pakai micro USB lagi. Terus untuk adapternya segini, untuk maksimum outputnya dia ada di 5 volt 2 ampere. Jadi dia 10 watt. Oke, jadi sekarang langsung aja. Mungkin kalian udah penasaran ya dengan chipsetnya ini karena memang lagi rame. Dan untuk chipsetnya dia pakai Uni SoC atau Unisoc ya. Kalau misalkan orang Jawa bilang Uni SoC itu bahasa teknisnya, tapi kalau orang Jawa Unisoc gitu ya. Unisoc Tiger 618 dengan fabrikasinya 12 nanometer. Tapi sebelum kita bahas chipsetnya, kita bahas sebentar ya untuk desainnya karena menurut saya desainnya udah lebih baik juga. Jadi chipsetnya udah lebih baik, desainnya juga udah lebih baik. Walaupun memang ini adalah desain yang sering banget digunakan oleh brand lain yang mungkin kalian juga sering banget lihat lah ya dengan desain seperti ini. Jadi bingkai kameranya seperti ini, di sini ada fingerprint, warnanya juga warna-warna pedal pop atau warna permen karet ya dengan gradasinya seperti ini. Warnanya manis lah, jadi kalau dilihat itu kayak pengen diemut gitu karena dia mirip permen karet. Permen karet itu bukan diemut ya, dikunyah ya. Nah seperti ini, terus ada tulisan Advan di sini yang lebih kecil kayaknya ya, nggak terlalu besar sekarang. Dan yang menarik untuk build quality-nya ini walaupun plastik tapi kerasanya solid banget. Jadi nggak seperti produk Advan yang lain, ini kerasa lebih solid dan lebih enak untuk digenggam. Terus untuk materialnya juga glossy, jadi seolah-olah dia kayak pakai kaca. Terus di bagian kanannya ada volume up and down, tombol power. Di sini ada speaker, terus ada port Type C-nya. Di sebelah kiri ada SIM tray. Di sebelah atasnya masih ada audio jack. Dan sekarang langsung aja kita nyalakan Advan GX dengan chipset terbarunya ini, Uni SoC Tiger 618. Untuk bootingnya seperti ini, Advan Power by Android. Wih, udah langsung muncul seperti ini ya, Advan. Kalau awalnya kayak mirip Google ya logonya ya. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk skor Antutunya ya, karena secara fabrikasi dia lebih kecil 12 nanometer ketimbang yang Uni SoC generasi sebelumnya yang dipakai Advan. Jadi kalau kalian lihat skornya ini 231 ribuan di Antutu versi 9. Nah memang untuk skor benchmarknya ini mirip-mirip dengan Helio G80, G70, terus juga Snapdragon 600 series seperti 660. Jadi kalau kita lihat dari Antutunya ya standarnya HP 1 sampai 2 jutaan, tapi Advan ini harganya nggak sampai 2 juta ya, 1.799.000. Dan kalau kita urutkan di Antutu, Tiger 618 ini ada di urutan 101. Di bawahnya MediaTek Helio G90T, tapi skornya lumayan cukup jauh ya, 231.000 ke 338.000. Terus dia juga di bawahnya Redmi Note 9 Pro yang menggunakan Snapdragon 720G. Jadi ini memang kelasnya mid range ke 300 ribuan ke atas. Nah entry level itu biasanya memang untuk Antutunya ada di 200
ribuan. Terus sekarang lanjut ke Geekbench 5-nya. Nah, di Geekbench 5-nya single core-nya 387, multicore 1290. Jadi performanya ini mirip-mirip dengan Helio G80 dan juga Snapdragon 600 series. Untuk Tiger 618 ini juga udah kita tes 3D Mark-nya. Jadi 3D-nya ini performanya seperti apa? Dan hasilnya kalian bisa langsung baca di sini sebenarnya ya. Jadi untuk slingshot ekstrimnya 1497, slingshot biasa 2185, dan kita juga sempat loop di wildlife stress test ini ya. Jadi kalau loop itu berarti 20 kali di loop, dan skornya itu tertingginya 728, terendahnya 725. Jadi throttlingnya itu nggak parah-parah banget. Dengan stability atau kestabilannya itu 99,6%. Jadi stabil banget. Dan di wildlife extreme ya, ini yang lebih ekstrim. Untuk performa tertingginya itu 185, performa terendahnya hanya selisih 1 poin 184, dan stability-nya ada di 99,5%. Jadi kalau menurut benchmark 3D Mark, performa dari Tiger 618 ini stabil banget. Tapi ketika kita tes dengan CPU throttling ya, dia sempat throttling itu di menit sekitar 10 menit ke atas, 11 menit. Jadi cuma sebentar aja, dan stabil lagi di atas 80%. Jadi kalau dibilang throttling hanya nyolong aja ya, nyolong sekali aja. Dan untuk skornya kalian juga bisa langsung lihat di sini. Oke, jadi mungkin sekarang langsung aja kita coba tes untuk PUBG ya, karena mungkin itu adalah yang kalian tunggu. Kapan lagi ada HP 1 jutaan yang nggak sampai 2 juta, 1.799.000, tapi bisa untuk main game yang lumayan berat. Oke, jadi untuk settingannya dia bisa dapat smooth ultra ya, 40 fps, dan apakah dia bisa XDR? Nggak bisa ya, jadi mentok itu ada di XD high dan smooth ultra. Jadi sekarang kita coba di smooth ultra. Nah, di sini sebenarnya ini kemarin udah saya tes ya, jadi kalian bisa langsung lihat nanti grafiknya seperti apa. Cuman saya tes lagi nih, biar ada footage-nya. Nah, ini ada bot di situ ya, di situ tadi sebentar. Untuk layarnya ini walaupun belum full HD, cuman mata saya mungkin karena masih sehat ya, jadi saya masih bisa melihatnya dengan jelas. Di sini botnya, jadi kita, itu tuh. Mati lagi lari. Ya, bentar ya, kita matiin bot. Nah itu, dan untuk sensor gyronya lumayan ya. Lumayan cepet banget nih sensor gyronya nih. Wat. Oke, jadi sekarang lanjut ke Genshin Impact ya, dan ini kita pakai settingannya yang lowest aja ya. Ini jadi benar-benar settingan lowest kita ganti. Nah, kalau lowest bisa masih dapat smooth ya. Cuman kalau lowest ya resikonya adalah grafiknya itu nggak sebagus biasanya. Jadi Genshin Impact ini termasuk game yang menjual keindahan grafiknya kan. Ya, langsung mati saya. Dan sambil saya main ini kalian bisa lihat grafiknya, karena sebenarnya udah saya tes juga. Dan untuk performanya sih dia menurut saya ya, kalau misalkan low masih oke. Cuman kalau udah masuk ke agak digeser dikit, geser kanan dikit settingan grafiknya, itu agak drop FPS. Nah, jadi kayak gini. Wah, ini yang ngetes biasanya Tomo ya, dan hero-nya langsung mati semua tuh. Tinggal berapa nih? Tinggal satu aja yang hidup. Nah, untuk suaranya juga walaupun cuman mono aja speakernya, tapi gila lumayan suaranya ya. Saya nggak bisa ganti apapun nih. Ya, mati. Oke, jadi untuk main Genshin Impact kira-kira seperti itu. Kalian juga bisa langsung lihat grafiknya nanti. Dan yang menarik, baterainya ini lumayan awet ya, 5020 mAh-nya ini. Jadi ketika datang baterainya itu sebenarnya 100%, tapi pas saya download battery lock-nya 89% itu jam 3. Jam 3 tanggal 19, dan dia sisa 22% itu tanggal 21 nih ya, tanggal 21 jam 2.14, jadi bisa lebih lah kalau satu hari. Dan ketika digunakan untuk main PUBG juga sisanya itu cuman 1 match ya, itu berkurang 6%, dan Genshin Impact selama 30 menit itu berkurangnya 10%. Jadi menurut saya sih lumayan awet, cuman kalau kalian butuh yang fast charging enggak, karena adapter bawaannya cuma 10 watt. Dan kalau kalian lihat walaupun resolusinya memang belum full HD, tapi menurut mata saya sih nggak terlalu pecah-pecah lah ya gambarnya. Dan wajar karena harganya 1,7 juta XD Plus, ya wajar karena brand lainnya pun yang sekitar harga segitu juga jarang yang sudah full XD. Nah, jadi kalau kalian lihat kualitas layarnya menurut saya sih masih oke banget di harganya, dan dia layarnya juga udah IPS. Jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi kanan, kiri, atas, bawah nggak akan ada masalah. Brightness-nya masih kalah ya dengan lampu saya. Jadi kalau misalkan kita tembakan nih kira-kira segini. Nah, kalau misalkan seperti ini, jadi kalau misalkan kalian HP-an di outdoor dengan cahaya yang terik banget, brightness-nya ya kira-kira seperti inilah, agak nggak terlalu terlihat sedikit ya,
Seperti itu kira-kira. Oke lah, sekarang lanjut kita ke bagian sensornya nih. Sensornya ada apa aja, yang jelas gyronya tadi ada. Jadi seharusnya sih lengkap ya untuk sebuah HP 1,7 juta. Dan yang absen seperti biasa ada temperatur sensor dan juga pressure sensor. Jadi untuk gyronya ini aman nih, cepet juga. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing, hands on, dan juga quick review dari Advan GX yang dibanderol dengan harga entry level banget nih ya, BBJS banget, 1,799 atau 1,8 juta. Dan dengan harga ini sudah include dengan smartphone. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk HP kedua, kalian nggak perlu beli kartu lagi, tinggal pakai aja smartphone-nya ini yang kuotanya ada 10 GB. Kelebihannya menurut saya adalah ya jelas harganya yang murah, tapi performanya udah meningkat lah dibandingkan dengan Advan seri sebelumnya. Terus kalau desainnya saya pribadi ya, karena desain itu kan selera orang masing-masing. Tapi kalau saya pribadi seneng banget sih ya dengan desain Advan yang seperti ini, karena lebih terlihat, nggak terlihat 1,7 juta lah. Jadi ibaratnya 1,7 juta entry level, tapi terlihat seperti HP mid range 2,5 sampai 3 jutaan. Terus kelebihan lain adalah baterainya yang gede banget, 5020 mAh. Dan kalau kameranya sih memang resolusinya gede ya, 25 megapiksel, 48 megapiksel wide yang kamera belakang. Cuman kalau saya lihat dari beberapa gambarnya tadi ya, gambarnya itu ya HP entry level. Gambar-gambar kamera dari HP yang 1,7 sampai 2 jutaan. Jadi kalau dari segi kamera menurut saya udah standarnya HP entry level lah. Kekurangannya mungkin dengan harga segini kalau misalkan Advan bisa bikin Full HD, menurut saya bakalan lebih laris lagi. Ini aja saya yakin pasti Advan ini bakalan laris nih. Karena dengan harga segini dia udah bisa optimal banget performanya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.